Halo teman-teman, selamat datang di channel Komanggas Mataram. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya. Dan hari ini saya akan membagi pengalaman atau ilmu buat teman-teman yang masih takut sama tabung gas yang katanya bisa meledak. Nah, hari ini saya akan berbagi ilmu tentang tabung gas 3 kilo. Jadi banyak teman-teman yang kadang trauma bahkan parno karena sering melihat tabung 3 kilo meledak di media sosial, televisi. Nah, sekarang saya akan berbagi pengalaman teman-teman. Jadi sebenarnya tabung gas itu tidak meledak. Jadi tidak ada sejarah tabung 3 kilo meledak. Cuman kadang pemberitaan terlalu membesar-besarkan bahwa tabung 3 kilo itu meledak. Sebenarnya kuncinya kita kalau untuk tabung gas, yang penting kita membeli dalam keadaan masih segel. Jadi kalau teman-teman beli gas baru, usahakan masih segelan. Dan juga sebelum segel dibuka, karena kan biasa kalau ada kendala, ada kebocoran, mungkin kalau sudah dibuka segelnya kadang banyak kios ke toko yang tidak mau nerima kita nuker lagi. Nah, jadi caranya gini teman-teman, untuk memastikan ini tabung aman atau tidak, usahakan sebelum teman-teman membuka segelnya, ini tabungnya lebih baik direndam dulu di bak air. Kenapa direndam di bak air? Tujuannya untuk ngetes kebocoran. Nah, kita kalau ngerendamnya itu setinggi ini teman-teman. Jadi atau kalau bisa melewati segel. Kadang kebanyakan tabung itu bocornya kadang karena pentil yang di dalamnya ini itu dia nyangkut. Jadi dia kadang bocornya halus. Nah, cuma kalau kita dibiarkan dalam jangka lama dalam ruangan tertutup, otomatis gas itu akan ngumpul. Jadi akan ngumpul dalam ruangan, karena apalagi ditambah tidak ada ventilasi. Jadi sebenarnya teman-teman yang meledak itu bukan tabungnya, itu karena biasanya bikin suara ledakan karena itu dalam ruangan yang tidak ada ventilasi. Jadi kalau dapur teman-teman mungkin tidak ada ventilasinya, saya sarankan lebih baik dibuatin ventilasi, karena gas itu akan ngendap dalam ruangan kalau tidak ada ventilasi. Jadi andai kata ada kebocoran nih teman-teman tabungnya, dibiarkan, mungkin kita tidak tahu, mungkin selama 2-3 hari tabung dalam kondisi bocor, entah bocor dari pemasangan regulator, entah bocor dari tabung, dari sambungan, entah bocor dari pinggir. Nah, karena kita tidak tahu, dibiarkan berhari-hari, otomatis di dalam ruangan itu gas akan kumpul. Nah, jangankan kita ngidupin korek teman-teman, kadang kita nyolokin listrik itu kan ada percikannya. Jadi pas kita nyolokin ada percikan, itulah yang bikin ada suara ledakan. Karena apa? Karena gas sudah penuh dalam ruangan, kita nyolokin listrik ada percikan, nah itulah yang bunyi ledakan. Jadi saya harapkan teman-teman yang mungkin dapurnya belum ada ventilasi, usahakan dibuatin ventilasi biar lebih aman. Jadi kembali lagi ke tabung gasnya. Jadi teman-teman sebelum dibuka segelnya ini, usahakan tabungnya dites kebocoran dulu. Caranya direndam di bak air setinggi segelnya. Kalau ada gelembung-gelembung sudah positif tabung itu dalam kondisi bocor, teman-teman mending tuker pakai yang baru. Jadi karena segel belum terbuka, jadi kita masih bisa tuker. Yaitu untuk mengenai tes kebocoran. Terus yang paling penting untuk masa kadaluarsa, katanya orang ada kadaluarsa tabung, sebenarnya itu tidak ada. Jadi yang tulisan putih ini teman-teman, ini masa uji ulang. Jadi di sini nanti setiap tabung dalam 5 tahun sekali itu diuji ulang. Jadi kalau di sini di bagian uji ulang belum ada stempel uji ulang, berarti tabungnya masih aman, layak pakai. Cuman tidak menjamin tabung itu tidak bocor. Karena apa? Pengiriman. Jadi kadang banyak pengiriman tabung, tabungnya dilempar-lempar, kadang jatuh. Jadi kadang kebanyakan di sini ada yang bocor. Nah, karena tergantung faktor pengiriman dari agen ke toko-toko kecil, kadang kebanyakan dilempar-lempar, jadi otomatis tabungnya kadang ada yang bocor. Nah, makanya untuk teman-teman lebih amannya tabungnya di tes kebocoran dulu sebelum segelnya dibuka, yaitu untuk tes kebocoran untuk tabung gasnya. Jadi buat teman-teman yang masih takut sama tabung gas itu tidak perlu takut, karena tidak ada sejarahnya tabung meledak selama kita tes kebocoran dulu. Juga yang paling penting untuk dapurnya harus ada ventilasi udaranya. Jadi andai kata tabung ada bocor, langsung gas yang bocor langsung keluar. Jadi karena kita sudah buat ventilasi udara.
Nah, yang paling penting teman-teman, jadi ini saya contohkan, jadi kalau tabung itu tidak mungkin meledak selama tidak ada kebocoran, karena di sini dia ada pentil. Selama pentil ini tidak bocor, jadi aman. Walaupun teman-teman pancing pakai korek sekalipun, dia tidak bakalan meledak atau tidak bakalan kebakar. Karena apa? Karena tabungnya ada pentilnya. Selama pentil tidak bocor, saya yakin tidak akan ada kebocoran. Walaupun ada api sekalipun, dia tidak bakalan nyala, karena ini tabungnya aman, tidak ada kebocoran. Jadi teman-teman yang takut kalau ngidupin api dekat tabung gas itu tidak masalah, selama dia tidak ada kebocoran. Jadi yang bikin sebenarnya tabung itu meledak teman-teman, terjadi kebakaran, itu karena apa? Karena ketika pemasangan regulatornya, kadang teman-teman kita pasang cuma kita tidak tes apakah ada kebocoran atau tidak. Kadang kita cuma dengar, oh tidak ada bunyi, cuma belum tentu teman-teman itu tidak ada kebocoran. Jadi lebih bagusnya ketika teman-teman sudah pasang regulator, itu di bawahnya ini kita tes pakai air sabun lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya tidak ada gelembung-gelembungnya, berarti tabungnya aman, tidak ada kebocoran. Nah, cuma kalau teman-teman mungkin yang berani ya bisa pakai korek teman-teman. Nah ya, kalau misalnya ada yang nyala ya jelas ada kebocoran, cuman ini aman teman-teman, tidak ada yang bocor ya. Jadi teman-teman kalau masang regulator, usahakan sebelum dihidupan kompornya itu dites dulu kebocoran di bawah tabungnya. Jadi kalau misalnya sudah tidak bocor, jadi aman teman-teman. Jadi itu teman-teman cara kita ngecek tabung. Jadi buat teman-teman yang masih takut sama tabung gas katanya meledak, itu tidak ada teman-teman. Jadi bukan tabungnya yang meledak, itu kadang karena kita yang kurang memeriksa tabungnya. Di waktu beli tabung kita langsung main pasang aja tanpa ngecek dulu. Jadi nanti teman-teman bagi yang masih takut sama tabung gas ini, jadi tidak perlu takut lagi, karena tabung tuh walaupun kita bakar sekalipun dia tidak bakalan meledak selama tidak ada kebocoran. Jadi teman-teman kalau beli tabung, sebelum segel dibuka, ingat dites dulu kebocorannya. Kalau sudah tidak ada kebocoran, baru teman-teman buka segelnya. Nah, kalau sudah buka segelnya, ketika teman-teman pasang regulator, ingat dites dulu. Kadang kita tidak dengar ada suara bocor. Nah, untuk lebih memastikan lagi, jadi teman-teman tes pakai air sabun. Jadi kalau tidak ada gelembung-gelembung, berarti tabungnya aman. Jadi itu sekian teman-teman ilmu yang bisa saya bagikan seputar tabung gas. Jadi bagi teman-teman yang takut sama tabung gas, jadi sekarang tidak perlu takut lagi, karena tabung itu tidak ada yang meledak selama tidak ada kebocoran pada pentilnya ya. Jadi sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Terima kasih.